Katana legendaris. Episode 2. Keadaan genting. Mereka pun melancarkan serangan dengan pernapasan mereka. Hayasu mengatur napasnya yang terengah-engah. Ia mengangkat katananya, mengeluarkan serangan Nobori Enten dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka, serunya. Tochi hanya menyeringai. Dengan jurus darah iblis berupa benang tajam, ia memblokir serangan Hayasu dengan mudah. Hanya segini, kalian ini anak-anak yang suka bermimpi, ejek Tochi sambil tertawa. Ryuma melangkah maju, matanya tajam seperti elang. Hayasu, mundur, aku akan menghabisinya. Ia meluncurkan teknik Enko, menciptakan api berbentuk lingkaran yang menyala terang. Namun, meskipun serangan itu terlihat mematikan, Tochi kembali meregenerasi lukanya dengan cepat. Satoru, yang melihat usaha temannya gagal, menggetakkan giginya. Dasar iblis sialan, aku akan menghancurkanmu. Ia menggunakan Seien nomor Uneri, menciptakan gelombang api berputar. Tapi lagi-lagi, serangan itu tak cukup untuk melumpuhkan Tochi. Tochi menyeringai, mengayunkan benang darahnya ke arah mereka. Ketiganya berusaha menghindar, tetapi energi mereka sudah mulai habis. Hayasu terjatuh. Wajahnya penuh rasa takut. Apa kita benar-benar tidak bisa mengalahkannya? Gumamnya. Satoru memukul tanah dengan kesal. Bodoh, kita terlalu lemah. Kita seharusnya tidak berada di sini tanpa persiapan. Ryuma, meski lelah, tetap berdiri. Ia menatap Tochi dengan tenang. Meski dalam pikirannya ia mencari jalan keluar. Kita tidak bisa menyerah. Kalau kita mati, siapa yang akan melindungi Himawari dan Munfurawa? Tochi tertawa puas melihat keadaan mereka. Kalian anak-anak lemah. Aku akan menikmati setiap detik saat menghancurkan kalian. Sementara itu, di Gunung Yamauchi, Kawamatsu mulai merasa gelisah. Ia berdiri di depan gubuknya, memandang ke arah kota Hana yang gelap. Ada sesuatu yang tidak beres, gumamnya. Ia segera mengambil katananya, menyalakan obor, dan berlari menuruni gunung. Saat menyusuri jejak kaki besar di tanah, Kawamatsu bergumam pelan. Jejak ini, iblis. Apa yang kalian lakukan? Anak-anak, dengan langkah cepat, ia bergegas menuju kota Hana. Hatinya penuh kekhawatiran. Kembali ke pertarungan, benang-benang tajam Tochi meluncur ke arah Hayasu, Ryuma, dan Satoru. Mereka bertiga, yang sudah terpojok, hanya bisa saling melindungi. Hayasu menggenggam pedangnya erat sambil gemetar. Aku tidak mau mati di sini. Satoru bangkit meski tubuhnya penuh luka. Kalau kita kalah, setidaknya kita kalah dengan kehormatan. Ryuma berdiri di depan mereka, siap mengorbankan dirinya. Kalau aku mati, kalian harus bertahan, serunya dengan tegas. Namun, tepat ketika serangan Tochi hampir mengenai mereka, sebuah cahaya terang muncul, memotong semua benang darah Tochi. Kalian terlihat kewalahan hanya melawan iblis kroco ini. Suara tegas itu menggema. Ketika asap menghilang, Kawamatsu berdiri di depan mereka dengan katana terhunus. Aura keperkasaannya membuat Tochi mundur beberapa langkah. Apa kau berani menyentuh murid-muridku? Hari ini, kau akan membayar mahal, kata Kawamatsu dengan tegas. Tanpa basa-basi, Kawamatsu melesat ke depan. Dengan satu gerakan menggunakan teknik Rengoku. Kepala Tochi terpenggal sempurna. Tubuhnya langsung berubah menjadi abu, meninggalkan keheningan di tempat itu. Setelah pertarungan melawan iblis itu berakhir, Himawari dan Munfurawa keluar dari persembunyian mereka. Himawari menunduk sopan sambil berkata pelan, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Hayasu, yang melihat wajah Himawari dari dekat untuk pertama kalinya, terdiam. Wajahnya memerah. Aku, sama-sama. Ujarnya terbata-bata. Satoru mendengus kesal. Dasar ganjen. Bahkan di tengah situasi begini kau sempat-sempatnya begitu. Himawari tersipu. Tapi matanya melirik ke arah Ryuma. Ryuma, seperti biasa, hanya tersenyum tipis dan membuang pandangannya ke arah lain. Kawamatsu tertawa kecil melihat murid-muridnya. Lihat kalian, babak belur seperti ini, masih saja sibuk bercanda. Hayasu, kau bahkan tak bisa berdiri lagi. Hayasu tersenyum lemah. Tubuhnya benar-benar kelelahan. Aku hanya sedikit lelah. Sedikit. Kau ini sudah seperti karung beras. Aku harus menggendongmu, ejek Kawamatsu sambil mengangkat tubuh Hayasu ke punggungnya. Ryuma membantu Satoru berdiri, yang masih terpincang-pincang karena tergelincir saat bertarung. Ayo kita pulang, kata Ryuma sambil merangkul Satoru. Setibanya di gubuk di puncak gunung, Kawamatsu menjelaskan kepada murid-muridnya tentang kelemahan iblis. Ingat ini baik-baik, kelemahan utama iblis adalah leher mereka. Jika kepala mereka terpenggal, mereka tidak akan bisa beregenerasi. Tapi ingat, iblis tingkat tinggi seperti Raja Iblis dan 3
Kaisar hanya bisa dikalahkan dengan katana legendaris. Kakek, apa itu katana legendaris? Tanya Satoru. Katana legendaris adalah pedang dengan kekuatan khusus untuk membasmi iblis terkuat. Ada 3 katana, dan aku memegang salah satunya. 2 lainnya masih tersembunyi di suatu tempat. Kalian harus menemukannya. Kenapa kakek tidak memberikan katana itu kepada kami sekarang? Tanya Ryuma. Matanya penuh rasa ingin tahu. Kawamatsu tersenyum. Karena hanya yang terkuat di antara kalian yang berhak memegangnya. Katana ini adalah tanggung jawab besar. Yang terpilih harus melindungi dunia dari kehancuran. Saat Kawamatsu masih berbicara, Hayasu yang terbaring di sudut ruangan sudah tertidur lelap. Suara dengkurannya membuat Kawamatsu terdiam. Dia sudah tidur, kata Kawamatsu, terkejut. Satoru, yang berbaring di sebelah kiri Hayasu, menjawab dengan santai. Dia selalu begitu, kakek. Jangan kaget, Ryuma berbaring di sisi lain Hayasu. Kami akan membuktikan siapa yang pantas, guru. Ucapnya lirih sebelum menutup mata. Kawamatsu memandangi ketiga muridnya dengan senyum bangga. Istirahatlah kalian, besok aku akan melatih kalian dengan serius. Ucap sang kakek yang berbisik, sambil menyalakan dupa pengusir iblis dan mematikan obor. Keesok harinya, udara dingin menyelimuti gunung Yamauchi. Salju yang turun menutupi tanah dengan lapisan putih yang lembut. Di dalam gubuk sederhana, Hayasu, Ryuma, dan Satoru masih tertidur lelap di bawah selimut tebal, mencoba menghangatkan tubuh mereka dari gigitan hawa dingin. Di dapur, Kawamatsu memasak dengan cekatan. Uap dari nasi hangat, sup daging sapi, dan teh manis mengepul, memenuhi ruangan dengan aroma yang menggugah selera. Bangun kalian, sarapan sudah siap, teriak Kawamatsu sambil membuka jendela, membiarkan angin dingin menerobos masuk. Hayasu menggigil di balik selimutnya. Kakek, apa-apa Nini? Udara dingin seperti ini malah buka jendela. Jangan malas, cuci muka kalian dulu di luar. Salju tidak akan membunuh kalian, jawab Kawamatsu dengan tegas. Ryuma duduk di atas kasurnya, menguap kecil sambil melihat keluar jendela. Sepertinya pagi ini akan sulit. Satoru masih setengah tertidur, bergumam pelan. Bisa tidak, hari ini kita libur latihan dulu. Kalau kalian tidak bangun sekarang, kalian tidak akan makan apapun, ancam Kawamatsu sambil mengetuk tongkat kayunya ke lantai. Setelah mencuci muka di sungai yang hampir membeku, mereka kembali ke meja makan. Udara dingin membuat uap dari makanan tampak seperti asap putih yang menggoda. Hayasu langsung menyerbu daging sapi panggang di piringnya. Ini yang aku butuhkan di pagi yang dingin seperti ini. Hayasu, kau selalu makan seperti tidak pernah kenyang, komentar Ryuma sambil makan dengan tenang. Satoru, yang sedang menyendok nasi ke mangkuknya, menoleh ke arah Kawamatsu. Kakek, apa kita harus berlatih hari ini? Salju membuat semuanya lebih sulit. Kawamatsu tertawa kecil. Justru karena salju, latihan kalian akan lebih efektif. Musim dingin adalah ujian yang baik untuk menguatkan tubuh dan tekad kalian. Hayasu menghentikan kunyahannya, menatap Kawamatsu dengan cemas. Jangan bilang kita harus berlari di salju ini. Benar sekali, jawab Kawamatsu sambil menyeringai. Hari ini, kalian harus mengelilingi gunung Yamauchi. Kalian harus kembali sebelum siang. Kalau tidak, makan siang kalian akan kakek habiskan sendiri. Mereka bertiga mulai berlari menembus salju yang tebal. Angin dingin menerpa wajah mereka, membuat setiap langkah terasa lebih berat. Ini gila, kakek benar-benar tidak punya belas kasihan, keluh Hayasu sambil berlari di belakang. Diamlah, Hayasu, fokus pada langkahmu. Kalau jatuh, kau akan lebih lama lagi sampai, sahut Ryuma sambil terus berlari di depan. Satoru, yang berada di tengah, menghela napas. Salju ini membuat jebakan kakek Ceti lebih sulit terlihat. Kau harus lebih hati-hati. Benar saja, sebuah lubang jebakan tersembunyi di bawah salju. Hayasu hampir terperosok, tapi Ryuma dengan cepat menariknya. Perhatikan langkahmu, bentak Ryuma. Kenapa jebakan seperti ini bahkan ada di sini? Apa kakek ingin kita mati kedinginan? Protes Hayasu. Dia ingin kita kuat, jawab Satoru dengan nada serius. Kalau kau tidak bisa melewati ini, bagaimana kau akan menghadapi iblis di luar sana? Salju semakin deras ketika mereka akhirnya tiba di gubuk. Hayasu langsung jatuh terduduk di depan pintu. Tubuhnya menggigil. Kakek, aku tidak kuat lagi, rengeknya. Ryuma dan Satoru, meskipun kelelahan, masih berusaha menjaga postur mereka tetap tegap. Kawamatsu menyambut mereka dengan senyuman puas. Kalian melakukannya dengan baik, tapi ingat, ini baru permulaan. Dunia tidak akan memedulikan kalian lelah atau kedinginan. Kalau kalian ingin melindungi orang-orang yang kalian sayangi, kalian harus lebih kuat, katanya sambil memberikan mereka teh hangat. Hayasu meminum tehnya dengan cepat.
Aku rasa aku butuh sepiring besar daging untuk menghangatkan tubuhku. Kau selalu memikirkan makanan? Cibir Ryuma sambil duduk di dekat perapian. Mereka bertiga tertawa. Meskipun tubuh mereka terasa lelah dan dingin, Kawamatsu memandang mereka dengan bangga. Dalam hati, dia tahu murid-muridnya sedang berkembang menjadi pendekar yang hebat. Salju ini mungkin dingin, tapi tekad kalian harus tetap membara. Ujar Kawamatsu, kalian harus bisa membasmi iblis-iblis di luar sana yang menjadi ancaman umat manusia. Ucap Kawamatsu sambil menyemangati mereka. TB continued.